Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salam 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 pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang benda-benda yang termasuk najis. Suatu barang benda menurut hukum asli adalah suci. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda itu najis, benda itu banyak darahnya. Salah satunya yang pertama yaitu bangkai binatang. Darah yang berdarah selain dari mayat manusia ataupun bangkai binatang laut seperti ikan dan bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidup seperti belalang, mayat manusia, semuanya suci. Diharamkan atas kamu bangkai dalam surah Al-Maidah ayat 3. Adapun bangkai ikan dan bangkai binatang darah yang tidak berdarah, begitu juga mayat manusia tidak termasuk dalam arti bangkai yang umumnya dalam ayat tersebut karena ada keterangan lain bagi bagian bangkai seperti daging, kulit, tulang, urat, bulu, dan gemuknya, semua itu najis menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, yang najis hanyalah suku-suku yang mengandung roh, suku-suku yang bernyawa saja, seperti daging, kulit. Suku-suku yang tidak bernyawa seperti kuku, tulang, tanduk, dan bulu, semuanya itu suci. Suku-suku yang tidak bernyawa dari anjing dan babi tidak termasuk najis. Dalil kedua mazhab tersebut, mazhab yang pertama mengambil dalil dari makna umum bangkai dalam ayat tersebut, karena bangkai itu suatu yang tersusun dari suku-suku tersebut. Mazhab kedua beralasan dengan hadis Maimunah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang haram ialah makanannya. Pada riwayat lain, yang haram ialah dagingnya. Berdasarkan hadis ini, maka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut, selain dari daging tidak haram, lagi pula mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang dinamakannya bangkai itu adalah suku-suku yang tadinya mengandung roh, suku-suku yang tadinya tidak bernyawa, tidak dimakan bangkainya. Demikian sesungguhnya kami memuliakan anak Adam manusia dalam surah Al-Insyirah ayat 70, yang artinya dimuliakan itu hendaknya jangan dianggap sebagai kotoran najis. Lagi pula sekiranya mayat manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh menyucikannya, karena najis ain lainnya tidaklah kita disuruh menyucikannya, malah najis ain lainnya tidak dapat disucikan. Maka seruan terhadap kita untuk menyucikan mayat itu adalah satu tanda bahwa mayat manusia tidak najis, hanya kemudian karena najis sehingga disuruh menyucikannya. Yang kedua yaitu darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging, dan babi. Yang dalam Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kamu dua macam bangkai, yaitu yang telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, ikan dan belalang, hati dan limpa. Dikecualikan juga darah yang ditinggalkan dalam daging binatang yang sudah disembelih. Begitu juga darah ikan. Kedua macam darah itu suci, dimanfaatkan, artinya boleh dihalalkan. Yang ketiga yaitu nanah. Segala macam nanah itu najis, baik yang kental maupun yang cair, karena itu nanah itu darah yang sudah busuk. Yang keempat, segala benda cair yang keluar dari dua pintu, semua itu najis, selain dari mani, baik yang berasal dari tahi, kencing yang tidak biasa seperti najis, baik dari hewan yang halal dimakan maupun dari hewan yang tidak halal dimakan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW diberi 2 biji buah dan sebuah tahi keras untuk dipakai istijrat. Beliau mengambil 2 batu saja, sedangkan tahi beliau kembalikan dan berkata, tahi ini najis. Ketika Al-Arab kencing di dalam masjid, beliau bersabda, tunggangilah olehmu tempat kencing itu dengan setimba air.
Dan hadis lain dari Ali Haifah 4 kata, saya sering keluar najis sedang saya malu menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Maka saya suruh menanyakan kepada Mikdad. Beliau bertanya kepada beliau, hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu. Yang kelima yaitu arak. Tiap-tiap minuman keras yang memabukkan. Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung itu najis, keji pekerjaan setan. Yang keenam yaitu anjing dan babi. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, cara menyucikan bejana oleh seorang dari kamu apabila dijilat anjing, hendaklah basuh 7 kali, segala sesuatunya hendak dicampur dengan tanah. Dihalalkan bagi kamu memakan binatang yang Dihalalkan bagi kamu memakan binatang yang ditangkap anjing. Al-Maidah ayat 4. Dalam ayat ini dibolehkan memakan binatang yang ditangkap anjing dan tidak disuruh menyucikannya lebih dahulu, padahal binatang itu sudah tentu bergelimang dengan air liur anjing. Mengatakan itu padahal pertama menjawab keluar anjing. Yang ketujuh, bagi badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hidup, hukum bagian binatang badan yang diambil selagi hidup ialah seperti bangkai. Maksudnya kalau bangkai najis yang dipotong itu adalah najis, seperti daging babi atau daging kambing. Dari buhul-buhul binatang, baik yang berupa bulu domba, bulu unta atau bulu kambing, semuanya itu boleh dipakai dibuat perkakas rumah tangga. Kaifiat cara menyucikan benda yang dikena najis. Yang pertama, najis muhalazah atau tebal, yaitu anjing. Kaifiat menyucikan benda yang kena najis ini hendak dibasuh 7 kali, 1 kalinya dihendak campurkan dengan tanah. Yang kedua, najis mukaffafah, najis enteng seperti kencing anak-anak laki-laki yang belum makan makanan selain susu. Kaifa menyucikan benda najis yang menandai dengan mempercikkan air atas benda itu meskipun tidak mengalir, ataupun kencing anak-anak perempuan yang belum makan selain susu. Khalifah menyucikannya hendak dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang kena najis itu, hingga zat najis dan sifatnya sebagai menyuci bagi orang dewasa. Sesungguhnya Ummu Qais telah datang kepada Rasulullah SAW beserta anaknya laki-laki yang kecil belum makan makanan selain susu. Sampai ia depan Rasulullah duduk. Anak itu di pangkuan beliau, kemudian dikencinginya. Lalu beliau meminta air, lantas beliau mempercikkan air itu kepada kencing anak-anak itu, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Kencing anak-anak perempuan dibasuh dan kencing anak-anak laki cukup dipercikkan. Yang ketiga, najis mutawasitah atau pertengahan, yaitu najis yang lain dapat dari 2 macam seperti najis yang mengatakan seperti terbagi menjadi 2, yaitu diantaranya yang pertama dinamakan najis hukmiyah, yaitu yang tidak yakini adanya tetap tidak nyata zat, bau, rasa dan warna, seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifat telah hilang. Cara menyuci najis ini cukup dengan menghilangkan air di atas benda yang kena air. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa atau baunya, terkecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilang karena sifat maafkan. Cara menyucikan najis adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, baunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan jangan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.